Di situ aku kayak ngeliat sih, kayak ada bayangan gitu pas gunung itu erupsi, memang ada acara resepsi gitu kebetulan. Jadi mereka yang ada di acara itu semuanya meninggal Kak. Halo semuanya, hai bos, apa kabar? Malam ini kalian bakal live bareng aku, Elsinar. Dan juga kita kedatangan bintang tamu nih. Ya, nama dia adalah Rizky Wadiono. Dia tuh konten creator juga nih guys. Kalian tau lah, kita selalu live bareng konten creator yang menginspirasi. Halo Kak Rizka. Halo Kak. Kak Rizka apa kabarnya? Baik Kak. Oke, Kak Rizka, thank you Oke Kak. banget udah di sini. Udah membagi Oke, waktunya. Pasti sibuk ya bikin konten. sama-sama. Iya sih lagi konsep. Tadi baru upload. Oh, oke oke oke. Yang terbaru judulnya apa, Kak? Yang terbaru itu treat horror sih, treat horror. Udah episode ke-8 itu cerita tentang pendakian gunung Kak, di Gunung Lawu. Itu tadi baru upload. Yang baru Oh, pendaki belum gunung di. upload sih, belum upload. Masih dijadwalkan. Oke oke. Oke, pasti dijadwalin ya. Nanti kalau udah Iya. upload aku tonton. Nah, Oke, siap. Kak Rizka, deh. Boleh ceritain nggak gimana akhirnya bisa jadi YouTuber? Terus sekarang kan subscribernya udah 100.000 lebih tuh. Gimana sih Kak awalnya pengen jadi YouTuber? Hmm, ya pasti orang-orang ini pasti awalnya iseng-iseng gitu. Enggak. Dari awal memang udah direncanain, tapi pertama YouTube itu masih dengan teman-teman Kak. Jadi awalnya tuh bukan cerita creepy enggak ya, karena kan masih sama teman-teman. Nah, jadi teman ini kebanyakan ya nggak suka creepy, jadi bikinnya itu ya cringe lah pokoknya tuh konten-konten, kayak konten apa ya tuh namanya? Kayak kontennya Last Day Production gitu, kayak Oh, komedi-komedi oke. gitulah, nggak Iya ya jelas. kayak iya, Last Day Production. Iya, iya LDP kayak I see. kayak ngikutin mereka lah awal-awalnya. Itu masih dengan teman-teman sih, karena Oke. teman-teman memang nggak suka horor kan. Hmm. Nah, berarti dari awal itu bikin konten itu emang konten horor kah? Atau awalnya itu konten yang berbeda, kira konten horor, terus dilirik jadi subscribernya jadi banyak atau gimana? Enggak, pertama itu kan aku basic awalnya itu aku di videografi lah gitu. Belajar videografi dan teman-teman, jadi YouTube kami jadikan buat mengaplikasikan hobi kami gitu. Jadi awalnya Hmm. aku bikin-bikin sinematografi yang dasar gitu lah. Sempat juga bikin tutorial Adobe Premiere gitu. Awalnya Ya. kayak gitu. Habis itu ya aku memang suka creepy sih, memang suka ngebaca ya, terutama creepypasta, terus dari cerita-cerita treat horror dari dulu memang suka gitu. Hmm. Tapi awalnya aku nggak kepikiran bikin bikin channel tentang horor, aku gak kepikiran karena aku mikirnya siapa sih yang bakal suka gitu kan, karena aku sendiri mikirnya kayaknya aku aneh sendiri gitu, masa aku suka yang horor gitu, padahal orang lain tuh sukanya yang komedian gitu kan, fun gitu Ya. ya, aku malah sebaliknya gitu. Jadi aku gak percaya diri tuh mau bikin konten tentang horor. Habis itu karena udah nggak join dengan teman-teman lagi, udah sendiri gitu ya, ya udah Hmm. bebas gitu buat mengaplikasikannya, mau ke horor mau ke fun gitu. Ya udah akhirnya bikin konten horor itu pertama tentang uh, deep web gitulah, cerita-cerita deep web, terus SCP gitu-gitu, creepypasta juga, tapi itu creepypastanya aku karang sendiri, bukan creepypasta aku ambil dari website lain gitu. Ya akhirnya dapat viewer, dapat subscriber dari situ sih. Oke, jadi orang-orang Indonesia emang suka banget ya konten-konten horor ini ya nggak sih? Iya, tapi dulu awalnya pas aku pertama YouTube nih, bawa konten-konten horor, awalnya nggak banyak Kak. Konten creator yang horor itu dulu nggak banyak. Singkat Oh, aku ya oke. dulu, kalau mau sebut merek ya, dulu cuma ada beberapa aja sih. Cuma beberapa konten creator aja tuh dulu. Tapi sekarang udah banyak kan, malah udah banyak sih Banyak yang banget. nyalip aku. Yang dulunya iya, Iya, ya banyak banget, malah sekarang udah ada sampai jutaan subscriber, aku masih 150.000 aja. nggak apa-apa Kak. Masih ada jalannya untuk sampai ke yang berjuta-juta itu. Iya sih.
Terus Kak, Amin, aku amin, amin. tanya, itu biasa cerita seram itu diceritain dari narasumbernya atau kakak baca di mana gitu, ada berita atau apa gitu terus kakak angkat atau gimana Kak? Nah, ini kan aku konten creepy dark gitu ya, tapi ada kayak dua kubu gitu ya. Satu serial killer itu kayak logic lah ya, dan satunya lagi kayak unlogic itu kayak horor hantu-hantuan. Nah, kalau creepy pasta, kalau misal serial killer itu dari media-media sih Kak biasanya. Kan ada kayak dari beberapa situs gitu kan yang pernah yang menceritakan kasus-kasus kejadian tentang pembunuhan gitu yang pernah terjadi, yang itu serem parah sih pokoknya. Ya udah di situ aku riset dari situ datanya, aku rangkum ceritanya, aku ceritakan di konten. Nah, kalau yang horor itu ada yang kayak gitu kan, aku pernah ngebahas urban legend juga, terutama urban legend Jepang sih yang banyaknya. Jadi kayak gitu ada juga website. Jadi orang Jepang itu banyak sih yang urban legendnya itu dia buat website gitu. Jadi websitenya itu gimana ya? Jadi kita yang sebagai orang luar bisa tahu gitu urban legend di Jepang tuh kayak gimana, karena memang ada websitenya gitu. Habis itu ini yang baru ini treat horror sih Kak, treat horror. Itu aku ambil dari Twitter ya. Nah, itu ada narasumber yang pastinya itu narasumber itu kayak gimana ya? Aku kayak orang ketiga gitu. Jadi kan si penulis tweetnya ini kebanyakan dia nulis bukan cerita dia gitu. Jadi dia nulis dari pengalaman orang. Nah, narasumbernya ya dari orang itu. Habis itu dia bikin tweetnya, nah aku bikin videonya gitu. Kayak inilah Kak, kan banyak ya orang yang malas membaca sekarang, lebih mau mendengar gitu. Ya udah aku bikin videonya. Kayak gitu aja. Iya betul. Terus udah gitu, nah konten yang paling disuka dan paling viral di channel kakak itu konten yang mana Kak? Tsutomu Miyazaki, itu serial killer sih dari Jepang. Itu ya, yang itu sih paling yang disuka. viral. Itu yang Iya, paling yang paling viral ya? disukain kalau yang paling viral. Oke. Terus Kak boleh diceritain nggak, kan ada cerita tentang orang melahirkan di rumah sakit gaib. Itu ceritanya gimana sih Kak? Oh, iya. Itu kayak gimana sih? Itu aku lupa juga sih Kak, itu kejadiannya di mana. Kan udah berapa hari yang lalu ya, seminggu yang lalu sih kalau nggak salah udah konten. Jadi itu ceritanya dia melahirkan gitu ya. Jadi sebelum melahirkan dia katanya ada mimpi gitu. Mimpinya pas dia melahirkan kan ada hari-hari tuh. Nah, hari-harinya tuh dimakan anjing hitam. Itu mimpi sih gitu. Jadi kan aku ngebayangin mimpi itu serem, merinding sih. Nah, itu mimpinya aja. Iya. Kan. Ya. I see. Dasar. Oke. Dasarnya itu dari mimpi gitu kan. Itu sih yang bikin seremnya. Oke, aku ke next question biar nggak merinding. Terus udah gitu, aku mau tanya lagi, kakak percaya nggak sih sama makhluk-makhluk mistis? Sebenarnya sih lebih kepercaya, tapi nggak 100% percaya karena aku sendiri belum pernah ngelihat secara langsung gitu. Tapi seremnya bisa dapet sih. Seremnya tetap bisa ngerasain gitu. Serem lah. Tapi bukan berarti aku pengen ngelihat, nggak mau deh. Sampai kapanpun aku nggak mau ngelihat, nggak mau ketemu. Iya. Terus tapi kalau kakak sendiri ada nggak pengalaman mistis atau sama sekali nggak ada atau gimana atau jangan ada? Gimana, pernah tapi nggak terlalu intens sih. Itu cuman aku juga itu nggak tahu ya, entah mungkin itu suges dari akunya mungkin ya. Dulu pas masih tinggal bareng dan teman-teman, jadi kan dulu aku dan teman-teman ngontrak rumah nih barengan gitu kan. Nah terus di situ awal ngerasain tuh teman-teman aku gitu cerita, pas di kamar mandi tengah malam itu kerannya kok hidup sendiri gitu. Banyak lah kejadian-kejadian modelan kayak gitu. Tapi aku nggak ngerasain gitu, cuman denger cerita aja gitu kan. Wih, serem nih kayak gitu. Nah, habis itu kejadiannya ke aku lagi nih. Pas teman-teman aku udah mudik gitu kan. Jadi di rumah, itu rumahnya lumayan gede. Jadi tinggal aku sendiri. Di rumah itu gelap juga suasananya. Jadi pas satu momen aku sedang duduk di kamar. Di situ aku kayak ngeliat sih. Kayak ada bayangan gitu. Tapi aku nggak ngeliat detail juga sih bayangannya yang lewat. Itu kalau digambarin bayangan itu kayak orang pakai mukena gitu. Tahu mukena sih nggak? Mukena buat sholat itu kan. Nah, itu orangnya yang lewat pakai mukena.
Sumpah di situ, Oke. di situ aku mikirnya antara itu memang sesuatu gitu kan, atau itu mungkin rambut aku karena aku duduk itu pas di depan kipas angin. Nah mungkin aja rambut aku tuh Nah, lewat. Jadi mungkin kan udah kecampur suges yang serem juga, ya mungkin tercipta yang kayak gitu. Tapi di situ aku juga oke. masih bingung sih itu beneran creepy atau enggak. Atau enggak ya? Iya sih betul. Iya. Terus udah gitu Kak, pernah nggak sih orang yang punya pengalaman mistis juga terus ngobrol bareng di channel Kakak? Gimana kak? Atau belum pernah? Kepikiran nggak Kak? Kakak kepikiran nggak sih buat bikin konten tapi ngundang bareng narasumbernya terus ngobrol bareng di channel kan? Di channel YouTube Kakak sekarang banyak banget kan kalau YouTuber kayak collab sama narasumbernya dan segala macem gitu-gitu. Iya iya. Pengen sih kak, tapi kan eh, kalau kita ngundang narasumber itu harusnya kan harus ada persiapan yang lebih matang lagi gitu kan, mulai dari finansial kan nggak mungkin ya kita ngundang cuman ngundang aja gitu. Terus Iya. yang kedua ya letak aku jauh sih kak dari kayak biasa narasumber itu kejadiannya jauh-jauh lah dari tempat aku, jadi itu masih nggak mungkin kan. Tapi buat kedepannya sih mungkin akan aku pikir sih buat kayak gitu karena lebih seru pastinya kayak gitu. Iya pasti. Nah, udah gitu Kak, aku mau tanya lagi deh. Kalau jadi collab nih Kak, kalau rencana collab itu apa? Jadi Kakak pingin collab sama siapa? Hmm, siapa ya? Belum kepikiran sih kak, belum kepikiran Belum collab dengan kepikiran. siapa kok. Kok tapi pengen sih untuk membangun gimana ya? Membangun hubungan lah gitu dan konten kreator lain kepingin karena Sama selama ini ya membangun kehidupan aku subscriber. nolep aja. Iya, gitu. Bisa menguntungkan buat Nah, traffic juga sih. kalau- betul. Nah, kalau dari Kakak sendiri ada hantu yang paling ditakutin gak sih? Kalau aku paling takut udah pasti kuntilanak, genderuwo, dan sundel bolong. Kalau Kakak takutnya apa? Eh, aku nggak pernah sampai ngebayangin ke sana ya. Tapi kalau aku biasa kan ngebaca gitu dari cerita horor atau dari website gitu. Nah biasanya Hmm. nih kalau ada cerita hantu, kalau hantu wujud hantu udah kelihatan, nggak tahu ya menurut aku itu udah nggak serem lagi kak. Malah aku yang Oh, lebih serem. Kita tahu di sekitar kita itu ada something gitu kan yang kayak gitu lah. Tapi kita nggak ngelihat, tapi kita bisa ngerasain tanda-tandanya ada mungkin dari suaranya atau mungkin ada kayak gelas yang kesenggol sendiri gitu, model-model kayak gitu. Aku lebih takut dengan vibe-nya yang kayak gitu sih kak daripada ngelihat langsung. I see. Terus udah gitu Kak, pernah nggak sih ke tempat yang Kakak cerita? hmm, kalau bikin video penelusuran banyak sih yang nyaranin ya, terutama dari penonton aku, bang sesekali keluar kamar dong gitu, pengen Mm-mm. sih tapi aku masih belum mikirin sampai ke sana sih kak, karena kan kalau gitu itu tadi kan perlu persiapan yang matang juga, dan terlebih aku sekarang eh, aku membangun channel ini cuma dengan teman aku sih satu orang, jadi kita cuma berdua aja, jadi kesulitan sih pastinya kalau terjun ke lapangan secara langsung gitu, karena jujur aja aku nggak berani sendiri sih, atau berdua aja ke lapangan yang nggak berani beneran. Oke, berarti Kakak walaupun bikin konten horor tapi pada dasarnya penakut ya? Nggak penakut juga sih kak. Kayak gimana ya, normal aja sih kan, semua orang takut juga kan kayak gitu, malah itu udah dibilang normal gitu, tapi nggak berani-berani juga gitu, ya normalnya Oke, orang-orang lain lah kayak gitu. ya. Terus aku mau tanya lagi deh Kak. Selain bikin konten horor, kriminal, kayak gitu-gitu kok Kakak berniat bikin konten versi yang lain gak sih? Hmm, konten versi yang lain di YouTube atau di luar YouTube? Di YouTube? Oh kalau di YouTube pengen mendalami ini aja sih kak, pengen mendalami ke horor, tapi kalau ke yang lain belum kepikiran sih. Tapi kalau di media lain mungkin Yang ada lain mau kepikiran gitu, pengen ya kayak bikin podcast lah, kayak curhat-curhat gitu kan, Hmm, kayak cerita ngobrol bareng dengan teman-teman. Terus satu lagi eh, ceritain masalah dapur gitu, masalah di belakang layar tuh kayak gimana. Karena pengen curhat juga sih kak sebenarnya dengan konten kreator lain. Ya collab juga sih betul. namanya. Iya.
Terus Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Harapan Kakak ke depannya. Harapan Kakak ke depan itu apa Kak? Harapan ke depan yang sekarang yang benar-benar aku pikirin bisa membangun segmen treat horror ini sih Kak. Bisa membangun Bisa. treat horror, jadi ke depannya pokoknya eh, aku bakal terus penuhin asupan creepy penonton aku gitu. Itu aja sih Kak yang dalam pikiran. Itu aja ya dalam pikiran. Oke Kak Rizka. Terus Kak Rizka, pertanyaan terakhir banget nih, terakhir banget. Ya, Ada yang mau tanya nih. Tadi ini nih pertanyaan tadi dari tim kantor aku lagi bacain. Nah, ada yang tanya kalau cerita yang nggak kalah serem nih, resepsi di alam lain, katanya ada kayak gitu. Ceritain dong Kak, siapa tahu ada Heboers yang belum nonton. oh resepsi itu ya. Waduh itu lebih Ya, lama lagi. Oke. Jadi itu kayak yang ngalamin itu tim. Jadi kan biasa kalau acara-acara pernikahan, resepsi gitu kan biasa kan ada tim musiknya gitu kan, musisinya buat menghibur gitu lah. Nah mereka ini ya. tim yang kerjanya tuh kayak gitu. Nah habis itu mereka tim ini tuh dapat job di Facebook nih, dapat jobnya kayak gitu. Habis dapat job itu memang langsung transaksi gitu kan. Tapi mereka ini masih belum tahu nih posisinya itu di mana, letak undangan itu ada di mana gitu kan. Ya udah mereka Ya. cuma dikasih alamat tertulis. Ya udah mereka modal nekat nih. Nah itu ceritanya di mana ya? Di wilayah Gunung Merapi gitu lah Kak. Lokasi undangan itu di wilayah Gunung Merapi itu. Jadi orang ini pergilah malam-malam tuh pakai motor gitu kan, konvoy pakai motor barengan ke sana. Pas sampai di sana udah pas di titik lokasinya itu nggak ada apapun di sana. Memang benar-benar kayak jalan kosong gitu, benar-benar kosong. Jadi mereka bingung gitu kan, ini harusnya undangannya di sini tapi kok nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya mereka nyari, akhirnya mereka nemu nih bapak-bapak, nanya kan ke bapak-bapak ini, ke bapak-bapak ini, Pak atau alamat ini enggak, kita diundang nih di acara resepsi. Biasa kalau ada acara resepsi kan kelihatan ya Kak di jalan gitu, bisa kayak ada orang rame, ada mobil atau motor yang parkir gitu kan. Ini tapi nggak ada sama Ya. sekali gitu. Maka mereka nih nanya, dan bapak-bapak itu pas mereka nanya, bapak itu langsung nunjuk nih, oh rumah depan ini gitu katanya, itu lagi resepsi. Tapi pas orang ini lihat, itu rumahnya 2 pintu, bener-bener kosong, nggak ada apapun, bahkan lampu juga nggak ada gitu. Bayangin di tengah, di wilayah Merapi itu ya, itu kan pasti sepi banget ya, kan memang hutan juga, dan di Iya. sepanjang jalan cuma ada 2 rumah, nggak ada lampu. Itu serem sih bayangin. Terus mereka sebenarnya ragu, ya masuk ke rumah itu. Pas masuk di rumah itu ada ibu-ibu sih, 1 orang kayak gitu. Jadi orang ini nanya, bener ternyata di rumah itu ada resepsi gitu kan. Jadi orang ini langsung disuruh ganti baju, bla 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 bla. Itu udah ganti baju, masuk ke kamar, ganti baju cuma 5 menit. Pas orang ini keluar dari kamar, itu tiba-tiba di depan udah rame, udah ada panggung. Nggak tahu, dia yang nulis sendiri juga, itu katanya nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu. Padahal cuma 5 menit ganti baju, tapi pas keluar itu panggung udah siap, orang-orang udah rame, udah siap lah semuanya untuk buat acara. Pokoknya kayak begitu. Sampai ngikutin acara juga sampai selesai acaranya gitu juga. Jadi kan udah turun dari panggung, orang ini ganti baju kan, itu ganti baju Betul. sekitar 5 menit juga. Pas keluar dari kamar keadaannya udah balik kayak semula lagi, udah sepi, nggak ada orang lagi, cuman ada 1 ibu-ibu itu tadi tuh yang di dalam rumah itu tadi. Nah itu dia nanya kan, Bu, ini acara apa sih sebenarnya? Iya, itu dibilang ini tuh acara resepsi, tapi apa sih namanya, pengantinnya ya. Nah pengantinnya itu udah meninggal, udah lama meninggal di tahun 94 gitu, tahun 94 atau gimana lupa sih Kak, pokoknya tahun itu udah meninggal gitu. Terus dengan tamu-tamunya juga itu udah meninggal. Nah kaget kan mereka, jadi mereka tahu, sadar kalau itu tuh acara resepsi gaib gitu. Nah yaudah mereka pulang gitu kan. Ternyata sampai di Jogja mereka ngobrol-ngobrol lagi tuh dengan orang-orang yang ada di sana kan, ceritain pengalamannya. Ternyata emang bener di tahun 94 kalau nggak salah, di Gunung Merapi itu dulu pernah erupsi gitu lah gunungnya. Jadi pas gunung itu erupsi memang ada acara resepsi gitu kebetulan. Jadi mereka yang ada di acara itu semuanya meninggal Kak.
di tahun dulu. Oke. Nah ternyata emang Nice. bener ada. Aku baca di berita juga ya, aku biasa kayak itu ngeriset lagi kan, bener apa enggak nih, aku riset lagi di berita, ternyata emang bener ada kejadian itu, emang bener ada di tahun dulu. Makanya sih yang bikin seremnya itu sih kak, tentang I resepsi see, I itu. see. Iya, 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 iya. Oke, Kak. Kak, thank you banget udah ada di live kita hari ini untuk menemani heboh.com. Terima kasih juga untuk casting Asia yang udah ngundang kakak ke sini juga. Thank you Iya, ya, Kak. Next mungkin kita bisa thank you bikin juga podcast nih. bareng Oh boleh boleh kak, boleh gitu. kak. Thank you juga nih kak buat kakak udah Sama-sama, ngundang gitu. sama-sama Kak. Semoga sukses terus menyajikan yang horor-horor lagi. Amin, mudah-mudahan. Oke, Kak. Makasih ya, Kak ya. Oke kak, sama-sama kak. Thank you, Kak. Thank you. Nah, itu dia guys, live kita tadi bareng Kak Rizka Wadiono. Jadi kalian jangan lupa nonton ya channel YouTube-nya untuk cerita-cerita horor dan juga soal konten kriminalnya. Dan jangan lupa ya guys, di follow dan di subscribe channel YouTube kita dan Instagram heboh.com.